Selamat pagi anak-anak kelas 4. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami semua, baik guru maupun anak-anak dalam proses belajar BDR, belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Tambah-tambahkan kepada kami kerajinan, tambah-tambahkan kepada kami kesadaran akan tanggung jawab, kemandirian, agar kami tidak menambah beban orang tua, tetapi kami dapat belajar mandiri, bertanggung jawab, teliti, sehingga kami boleh mengukir prestasi setiap hari. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam proses belajar kami hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi belajar ayat hafalan. Anak-anak hafalkan ayat ini dan ya, sama metodenya, dibacakan kepalanya Esra 3 ayat 11a, lalu dibacakan satu baris, kembali lagi ke atas, dan lanjutkan lagi baris kedua, kembali ke atas, dan seterusnya. Ya, oke, kita baca saja, nanti anak-anak boleh melakukannya, menghafalkannya di rumah. Esra 3 ayat 11a. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Silakan anak-anak ulangi lagi dan hafalkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Esra, ya. Jadi setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, diharapkan yang pertama anak-anak dapat menjelaskan pelepasan Allah untuk umatnya melalui kitab Esra. Yang kedua, mengenali bahwa Allah memulihkan berkat bagi umatnya yang bertobat. Dan yang ketiga, mempelajari bahwa Allah memelihara umat kovenannya pada masa penderitaan. Jadi tiga hal ini diharapkan anak-anak mampu ya menjelaskan pelepasan Allah untuk umatnya, dapat mengenali bahwa Allah memulihkan berkat bagi umatnya yang bertobat, dan juga dapat mempelajari bahwa Allah memelihara umat kovenannya pada masa penderitaan. Nah, pelajaran sudah sampai di 1 Tawarik, ya, 1 dan 2 Tawarik. Ini berbicara tentang untuk melengkapi sejarah umat Allah. Jadi kitab 1-2 Tawarik ini dituliskan untuk melengkapi sejarah umat Allah. Kemudian kitab ini juga dituliskan untuk menguatkan mereka bahwa Allah berdaulat dan setia menepati janji-janjinya, termasuk kepada Daud mengenai kerajaan yang kekal. Kemudian mengingatkan mereka tetap menjadi umat kovenan Allah yang istimewa. Dan yang terakhir, membimbing sisa-sisa orang Yahudi yang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian. Nah, inilah kurang lebih isi dari 1-2 Tawarik. Nah, hari ini kita akan dan juga membangun kembali bait Allah, ya, membangun kembali bait Allah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Esra dengan tema Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Pertama, kita akan melihat Esra pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Di dalam 6 pasal ini kita akan menemukan Alkitab memberitahukan kepada kita Raja Kores Agung, ya, sebagai Raja Persia pada waktu itu, yaitu tahun 559 sampai 530 before Christ, jadi sebelum Kristus. Kemudian raja di Babel tahun 539 sampai 530 before Christ, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 45 ayat 1, di sana Tuhan memakai Kores, ya. Jadi Raja Kores Agung ini sebagai alat untuk mengizinkan umat Tuhan kembali ke Yerusalem. Esra 1 ayat 1 sampai 4, anak-anak bisa membaca, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Jadi pentingnya Raja Kores Agung ini adalah karena dia dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan orang-orang buangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Nah, yang pertama anak-anak,
perintah Raja Kores sekitar 50.000 orang, yaitu jumlah yang cukup banyak. Sekitar 50.000 orang orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan mengizinkan membawa ternak, harta, dan perkakas bait Allah. Masih ingat waktu Babel menghancurkan Yerusalem, Nebukadnezar ya waktu itu yang menaklukkan juga mengambil perkakas bait Allah dan bait Allah dihancurkan. Pada saat gelombang pertama atau kelompok pertama kembali ke Yerusalem, Raja Kores mengizinkan perkakas bait Allah dibawa kembali. Nah, kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi atau before Christ, rombongan pertama dipimpin oleh seorang keturunan Daud bernama Zerubabel. Ya, jadi rombongan pertama yang kembali setelah genap waktunya 70 tahun bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, ditaklukkan atau dibuang ke Babel, maka Allah mengizinkan mereka kembali di bawah kepemimpinan Zerubabel. Nah, Zerubabel inilah kemudian yang dipakai oleh Tuhan membangun bait Allah yang sudah dihancurkan. Ya, pembangunan Mesbah tahun 537 sebelum Masehi. Ya, di sanalah Zerubabel memimpin pendirian bait Allah dan para imam memimpin pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Anak-anak lihat apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, Yeremia, bahwa bangsa Israel karena dosa ketidaksetiaan kepada Allah mereka akan dibuang. Kerajaan Israel utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babel, tapi Tuhan juga memberi pengharapan. Hanya 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, maka mereka kembali. Nah, jadi setelah pembangunan bait Allah ini, anak-anak, orang Samaria, ya jadi pembangunan bait Allah sudah dimulai, orang-orang Samaria, ingat Samaria itu adalah ibu kota Israel Utara. Mereka menawarkan bantuan, namun ditolak oleh Zerubabel, sehingga orang-orang Samaria mengadukan hal ini kepada Raja Persia. Akibatnya pembangunan dihentikan. Selanjutnya 17 tahun kemudian, yaitu tahun 520 sebelum Masehi, semasa pemerintahan Raja Persia yang baru namanya Darius. Jadi raja pertama yang mengizinkan adalah Kores, kemudian terhenti, dan 17 tahun kemudian berganti dengan Raja Darius, dan disitulah pembangunan bait Allah ini dilanjutkan dan diselesaikan. Ya, jadi tahun 515 ya. Bait Allah selesai dibangun, kemudian dilakukan pentahbisan. Nah, ini dia gambar bait Allah. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Ya, mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores. Jadi Kores pertama, kemudian Raja Darius ya. Nah, kita lihat anak-anak betapa Allah itu adalah Allah yang hidup, yang terus berintervensi dalam sejarah. Umat Tuhan boleh dibuang, tapi rencana kehendak Tuhan tidak dapat gagal. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Esra pasal 7 sampai pasal yang ke-10 ya. Di sini kita akan melihat rombongan yang kedua kembali ke Yerusalem. Rombongan pertama tadi dipimpin oleh Zerubabel. Rombongan kedua ini adalah dipimpin oleh Esra ya tahun 458 sebelum Masehi. Mereka pada waktu itu Persia sudah dipimpin oleh Raja Artasasta. Ya, masih ingat anak-anak, Raja Artasasta ini adalah raja yang mengambil Ester menjadi ratu. Masih ingat ya? Nah, Esra, seorang ahli kitab, memimpin rombongan pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan oleh karena pertolongan tangan Allah dan sesuai dengan perintah Allah, Esra mengajarkan hukum Allah dan mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian ketika Esra sampai ke Yerusalem, banyak orang-orang atau pemuka agama yang sudah menyeleweng anak-anak. Jadi bahwa orang Israel telah mengambil
orang-orang yang bukan Israel atau orang kafir menjadi istri mereka. Akhirnya mereka bukannya membawa orang kafir menyembah Allah, tapi justru mereka dibawa menjadi menyembah berhala. Nah, oleh karena itu Ezra memanggil mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan menghendaki mereka untuk mengaku dosa, bertobat, dan berserah kembali kepada belas kasihan dan pertolongan Allah agar dapat melakukan hukumnya. Dan puji Tuhan anak-anak, bangsa Israel yang sudah menyeleweng menikah dengan orang-orang kafir, mereka mengaku dosa, bertobat, dan berserah kepada belas kasihan Allah. Dari sini apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Yang pertama adalah Allah senantiasa menyertai umat covenant-Nya. Masih ingat ya, covenant itu adalah umat perjanjian. Jadi Allah senantiasa menyertai umat perjanjian, yaitu bangsa Israel pada zaman perjanjian lama. Saat ini umat covenant Allah siapa? Kita, orang percaya. Ya. Yang kedua, pembangunan bait Allah begitu penting karena menghidupi kehadiran Allah adalah prioritas utama. Jadi ketika Zerubabel kembali, yang pertama dibangun adalah bait Allah. Karena memang bait Allah begitu penting, karena pada zaman perjanjian lama, bait Allah itu menjadi simbol kehadiran dan penyertaan Allah. Tanpa bait Allah, maka umat Allah tidak ada tempat untuk menyembah Allah, mempersembahkan korban kepada Allah sebagai ucapan syukur. Maka peranan bait Allah itu sangat penting sekali. Dan juga hal yang penting kita perhatikan adalah bangsa Israel berdosa lalu mereka mengaku. Nah, mengaku dosa berarti bertanggung jawab atas salah kita. Nah, demikian juga anak-anak kita juga sebagai orang percaya saat ini penting kita sadar akan dosa. Kalau ada teguran, misalnya kita malas, lalu orang tua menegur atau kakak atau saudara di rumah menegur, kita harus menerima dan mengaku dosa. Itu namanya bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Jadi jangan melawan atau malah berkata bahwa kita tidak melakukan hal yang sama, ya, melakukan kesalahan begitu ya. Jadi mari kita belajar anak-anak untuk mudah ya ketika ditegur, mudah menerima teguran dan juga mudah untuk mengakui dosa. Tentu saja bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Kemudian bertobat. Nah, bertobat ini adalah memohon pengampunan kepada Allah. Memohon pertolongan Allah untuk menaatinya. Jadi tidak cukup hanya mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, maka kita harus masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu bertobat, memohon pengampunan Allah, dan juga memohon pertolongan Allah untuk menaati firman-Nya. Nah, jadi sampai di sini anak-anak, materi ini kamu bisa juga baca di Google Classroom yang sudah Ibu Happy posting ya, supaya pengetahuan kamu lebih lengkap. Yang kedua, kamu juga bisa menonton video kitab Ezra. Ya, Ezra Nehemia itu satu video. Jadi kamu bisa menontonnya supaya kamu memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif, lebih lengkap. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan atas kesetiaan-Mu pada janji-Mu. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dalam keadilan-Mu senantiasa Engkau menghukum dosa. Bahkan ketika umat-Mu berdosa, Engkau menghukum mereka, membuang mereka ke Asyur dan ke Babel. Tapi tidak untuk selamanya Engkau membuang umat-Mu. Engkau tetap berbelas kasihan dan membawa mereka kembali. Dan ketika mereka kembali, Engkau menggerakkan hati Raja Persia, Raja kafir, untuk mengizinkan mereka kembali, bahkan membawa perkakas-perkakas bait Allah ke Yerusalem. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang kasih dan adil. Dalam keadilannya senantiasa menghukum dosa. Itu sebabnya kami tidak boleh terus berbuat dosa. Dan di dalam kasih-Nya Engkau senantiasa mengampuni dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengaku dosa kami, bertanggung jawab atas kesalahan kami, dan mohon pengampunan kepada-Mu atas dosa dan kejahatan kami.
karena kami tahu Engkau akan selalu mengampuni kami. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan pembelajaran dengan mengerjakan tugas, juga pelajaran lain, mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak silahkan dikerjakan tugasnya ya, lalu segera di-upload ya, diunggah di Google Classroom. Sampai bertemu kembali minggu depan.